Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikutnya ini soal masih kelas 5 tema 7 untuk mata pelajaran IPS. Nah, di nomor 1 kita langsung. 1. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh pelajar. Jawabannya adalah Stovia atau pelajar kedokteran zaman Belanda. Itu dinamakan dulu Stovia. 2. Kulturstelsel disebut juga dengan sistem tanam paksa. 3. Lahirnya nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh faktor titik-titik dan titik-titik, yaitu faktor dari dalam intern dan faktor dari luar ekstern. 4. Munculnya golongan terpelajar merupakan faktor titik-titik lahirnya nasionalisme. Kalau ini dari dalam atau intern. 5. Perlawanan rakyat Tegalrejo melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Tegalrejo ini daerah dari kota Yogyakarta. 6. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. 7. Salah satu isi perundingan Linggarjati adalah Belanda secara de facto mengakui wilayah RI atas 8 wilayah, yaitu kalau tidak salah itu ada Jawa, sebagian Jawa, Sumatera, Kalimantan, kota-kota besar kalau nggak salah. Nah, hanya 8 wilayah saja. Terus 8. Mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh merupakan salah satu contoh sikap titik-titik perjuangan pahlawan. Yaitu kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita seyogyanya menghormati jasa para pahlawan kita yang dulu telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. 9. Sungkono dan Bung Tomo merupakan dua tokoh kenamaan dalam peristiwa heroik di Surabaya. Bung Tomo dan Sungkono sendiri adalah pahlawan dari Surabaya, dari Jawa Timur sana. Oke, 10. Naskah Proklamasi Kemerdekaan dirumuskan di rumah Laksamana Tadasi Maida atau dikenal dengan nama Laksamana Maida. 11. BPUPKI atau Badan Perumusan Usaha-Usaha P-nya lupa Kemerdekaan Indonesia. Penyelidikan, Badan Penyelidikan Usaha Perumusan Kemerdekaan Indonesia kalau tidak salah. Oke, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. 12. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dengan kegiatan yang misal belajar dengan sungguh-sungguh, ikut perlombaan yang positif seperti lomba sains, lomba matematika, mungkin dari sekolah, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan positif-positif lainnya. 13. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. 14. Tugas utama seorang pelajar yaitu jelas belajar dengan tekun. 15. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 16. Sistem tanam paksa disebut juga dengan kulturstelsel. Tadi ya, nomor 2 juga ada, cuman dibolak-balik aja. 17. Tanaman yang wajib ditanam pada masa sistem tanam paksa yaitu kopi, tebu, dan teh. 18. Budi Utomo didirikan oleh pelajar Stovia. Nah, ini malah ada nih jawabannya nih untuk nomor 1 nih. Jadi pastikan kalian membaca dengan sungguh-sungguh dan teliti, karena ternyata dari soal ini pun ada jawabannya. Pada tanggal
Tanggalnya ini Pak Guru kasih tahu 20 Mei 1908. Jadi Stovia sendiri adalah pelajar kedokteran di masa Belanda. 19. Pengibaran bendera merah putih yang pertama dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Jadi Pak Guru tuliskan aja Suhud dan Latif Hendraningrat. Jadi saya gini, Suhud dan Latif Hendraningrat ya. Suhud dan Latif Hendraningrat. Oke. Berikutnya nomor berapa tadi ya? 20. Bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal ini harus jelas kalian tahu ya. Ini sangat berarti dan bersejarah karena kalian pun sering upacara kalau di tanggal ini, dan tanggalnya pasti tanggal merah, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Kita sudah selesai untuk pelajaran IPS Romawi 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.